Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan masih bicara seputar perang Uhud, perang Badar. Sudah beberapa pertemuan ke belakang kita sudah menjelaskan tentang banyak peristiwa di perang Badar, termasuk juga bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di perang Badar dengan sangat heroik sekali, dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa, termasuk tawanan dan juga harta rampasan perang. Masalahnya ada beberapa problem yang terjadi seputar tawanan di perang Badar ini. Inilah yang kita akan bahas sedikit tentang problematika seputar tawanan. Baik, kita akan baca sedikit di sini. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau meminta pendapat para sahabat soal para tawanan perang Badar. Berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Rasul, bukankah para tawanan itu adalah anak-anak paman kita? Bahkan sebagiannya keluarga besar kita dan saudara-saudara kita. Sungguh aku berpendapat agar kita ambil tebusan saja dari mereka, sehingga apa yang kita ambil untuk menopang kekuatan dalam rangka menghadapi orang-orang kafir. Semoga saja dengan begitu Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga nantinya menjadi penolong-penolong kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lalu bagaimana pendapatmu wahai Umar? Itu tadi pendapat Abu Bakar. Maka Umar menjawab, menurutku demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Akan tetapi menurutku, engkau berikan mandat kepadaku atas fulan, seorang kerabat Umar, maksudnya biar aku penggal batang lehernya. Dan engkau berikan mandat kepada Ali atas Aqil bin Abi Talib agar dia memenggal lehernya juga. Dan engkau berikan mandat kepada Hamzah atas fulan dan fulan yang merupakan saudaranya agar dia juga memenggal lehernya, sehingga musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di hati kita tidak ada sikap lunak dan belas kasih terhadap orang-orang musyrik, dan mereka itu adalah para tokoh, pemimpin dan komandan mereka. Umar berkata, menceritakan kisahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar, tidak kepada pendapatku. Lalu beliau mengambil tebusan dari mereka. Maka tatkala keesokan harinya, Umar radhiyallahu an kemudian berkata, lalu pagi harinya aku menghadap Nabi dan juga menghadap Abu Bakar.
sementara keduanya sedang menangis. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong beritakan kepadaku apa yang menyebabkan engkau dan sahabatmu ini, maksudnya Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Bila mendapatkan alasan untuk menangis, maka aku akan ikut serta menangis. Dan jika tidak, maka aku tidak akan berusaha menangis karena tangisan kalian berdua. Maka Nabi SAW menjawab, aku menangis karena satu hal yang ditawarkan oleh para sahabatmu agar mengambil tebusan. Sungguh telah ditampakkan kepadaku hukuman bagi mereka yang masanya lebih dekat daripada pohon ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridul akhirata wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim." Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpakan siksa yang besar karena tebusan yang kau ambil itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan yang telah terdahulu dari Allah adalah yang diisyaratkan dalam surah Muhammad ayat 4, hatta idza khanastumuhum fashuddul wathaq wa imma manna ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha. Sehingga apabila kalian telah membunuh mereka secara besar-besaran, maka tawanlah mereka, lalu setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Di dalam ayat tersebut terdapat izin agar mengambil tebusan dari para tawanan. Oleh karena itulah mereka tidak disiksa, tetapi hanya turun teguran kepada mereka yang telah menawan orang-orang kafir sebelum mereka mendapatkan atau sebelum mereka mengalahkan di muka bumi. Lah versi riwayat lain mengatakan bahwa ayat tersebut bahkan turun setelah itu, dan yang dimaksud dengan ketetapan yang telah terdahulu dari Allah adalah ilmu Allah yang berkenaan dengan penghalalan harta-harta rampasan perang bagi umat ini, atau ampunan dan rahmat bagi para mujahidin Badar. Mengingat putusan yang sudah mantap untuk mengambil pendapat Abu Bakar Siddiq, maka beliau mengambil tebusan tersebut. Tebusan itu senilai 1000 dirham, 3000 dirham sampai ke 4000 dirham. Lah penduduk Mekah mayoritas bisa baca tulis, sedangkan penduduk Madinah tidak demikian. Maka siapa saja yang tidak mampu membayar tebusan, maka diserahkan kepadanya 10 orang anak dari Madinah agar mereka mengajari mereka baca tulis. Dan bila mereka sudah pandai, barulah kemudian mereka dilepaskan dari tebusannya. Lah beberapa di antara para tawanan tersebut dilepaskan oleh Rasulullah SAW tanpa ada tebusan sama sekali, seperti Al-Muttalib bin Hantab, Saifi bin Abi Rifa'ah, dan Abu Izzah Al-Jumahi yang kelak dibunuh sebagai tawanan pada perang Uhud dan akan dibicarakan kematiannya nanti. Beliau juga membebaskan menantu beliau Abul As ibn Rabi dengan syarat membiarkan Zainab putri beliau menentukan jalan hidupnya. Namun sebelumnya Zainab telah mengirim uang untuk menebusnya. Ketika menikah dengan Abul As ibn Rabi, tatkala Nabi SAW melihatnya, beliau amat iba sekali dan memohon kepada para sahabat agar mengizinkannya melepaskan Abul As ibn Rabi. Lalu mereka pun mempersilahkan beliau, maksudnya untuk pergi. Kemudian Nabi SAW menganjurkan
persyaratan kepada Abul As ibn Rabi agar membiarkan Zainab menentukan jalan hidupnya. Lalu dia melakukannya, kemudian Zainab pun ikut berhijrah. Setelah itu Rasulullah SAW mengirim Zaid ibn Harithah dan seorang dari Ansar seraya berkata, siagalah di lembah Ya'jaj hingga Zainab melintasi kalian berdua, lalu kalian menyertai dan mengambilnya ke Madinah. Kemudian keduanya berangkat hingga akhirnya membawa pulang Zainab. Dan kisah hijrahnya ini amat sangat panjang dan demikian ironisnya. Di dalam tawanan juga terdapat Suhail ibn Amr. Dia seorang orator yang menawan. Umar berkata, wahai Rasul, cabutlah kedua gigi seri Suhail ibn Amr agar terjulur lisannya. Dengan begitu dia tidak bisa berpidato untuk menjelek-jelekan kamu selamanya. Hanya saja Nabi SAW menolak permintaan itu untuk menjaga supaya tidak terjadi penyiksaan fisik dan agar terhindar dari siksaan Allah pada hari kiamat. Sehingga satu hari ketika Sa'ad bin An-Nu'aim pergi dalam rangka berumrah, namun dia tidak ditahan oleh Abu Sufyan. Ketika itu anaknya Amr ibn Abi Sufyan termasuk di dalam deretan para tawanan. Lalu mereka kaum muslimin mengirimkan kepada Abi Sufyan hingga Abi Sufyan pun melepaskan Sa'ad sebagai tebusan mengganti orang. Baik, di sini ada kisah menarik dalam peristiwa tawanan Badar. Nabi SAW bukan pemimpin yang otoriter. Artinya bukan Nabi SAW memutuskan apa kata dia. Pokoknya apa yang dikatakan Rasul harus diikuti. Tapi Nabi SAW pemimpin yang bijak. Apapun permasalahannya selalu melibatkan dua manusia mulia ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Makanya wajar kalau keduanya disebut wazir, penasehat Nabi SAW. Jadi orang yang senantiasa dimintai pendapat. Dan pendapat keduanya walaupun berseberangan terkadang, tetapi keduanya memiliki alasan sendiri-sendiri. Makanya Nabi SAW senang dengan keduanya. Wajar kalau Rasul kemudian mengatakan di hadapan para sahabatnya, iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah dua orang yang apabila aku meninggal setelahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pertama ikutilah Abu Bakar, dan yang kedua ikutilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari sini kita tahu bahwa dua manusia ini adalah manusia yang sangat dicintai Nabi SAW melebihi sahabat yang lainnya. Pertama tentunya Abu Bakar karena manusia terbaik setelah Rasul. Kemudian yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang namanya dua manusia yang berbeda, tentu dua manusia ini juga terkadang banyak berselisih pendapat. Bahkan ada satu peristiwa ketika Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengirim seseorang menyambut delegasi. Ketika itu Abu Bakar memilih seorang sahabat karena layak untuk menyambut delegasi. Tapi Umar radhiyallahu anhu ketika itu menganggap bahwa utusan Abu Bakar untuk menyambut delegasi itu tidak layak. Dan dia mengatakan bahwa yang layak adalah Fulan ibn Fulan, orang dia. Maka bertengkarlah antara Abu Bakar dan Umar tepat di hadapan Nabi. Ketika kemudian suaranya meninggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan suara Nabi, maka turunlah ayat, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Maka sejak saat itu baik Abu Bakar dan Umar apabila bicara dengan Nabi SAW, keduanya bicara dengan pelan. Bahkan saking pelannya Nabi SAW terkadang tidak dengar apa yang diucapkan keduanya. Ngomong apa? Kan itu. Saking takutnya mereka mengangkat suara, kan gitu. Jadi pelan betul sampai Rasul itu mendekatkan telinganya. Kalian ini ngomong apa, kan? Lihat bagaimana ketakutannya kedua sahabat ini terhadap larangan yang turun kepada siapapun yang mengangkat suara mereka di atas suara Nabi SAW. Dan itu menunjukkan kepatuhan Nabi.
ketundukan Abu Bakar dan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah termasuk juga perbedaan pendapat ini dalam urusan tawanan di sini. Jadi Abu Bakar dan Umar ketika itu berselisih pendapat. Abu Bakar menganggap bahwa karena tawanan Badar itu sebagiannya masih ada hubungan kerabat, mungkin di antara mereka pamannya, sepupunya, ponakannya, atau keluarganya, sehingga Abu Bakar masih ada sifat kasihan. Kalau seandainya mereka dibantai, dibunuh, mereka masih saudara kita. Di mana hati kita dengan mereka? Walaupun mereka sudah memerangi Nabi SAW, tapi tetap saja, kalaupun sekarang mereka lepas dari hukuman mati, bukan berarti lepas dari hukuman hidup. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin memberikan hukuman hidup dengan cara apa? Ditebus. Dan uang tebusannya bisa juga untuk mendanai perang dan menguatkan pasukan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang kafir. Alasannya masuk di akal. Pertama, mereka keluarga, tapi bukan berarti lepas hukuman mati, lepas hukuman hidup. Makanya kemudian Abu Bakar, tebus saja wahai Rasul. Dengan cara apa? Satu orang ditebus dengan 1.000, 2.000, 3.000 atau 4.000 dirham. Itu kan cukup besar uang untuk mendanai militer. Tetapi Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak demikian. Kita ini baru perang satu kali, musuh masih banyak. Kalau seandainya dibiarkan mereka dilepaskan, mereka akan bergabung dan menyerang lagi. Bagaimana kalau seandainya kita bantai saja orang-orang yang kira-kira keberadaan mereka itu sangat mempengaruhi pasukan musuh? Karena kan tidak semua dibantai. Dan kalau bisa supaya jadi pelajaran mereka, kata Umar, yang mengeksekusi adalah satu dari kerabat mereka. Seperti saya, ada kerabat saya surang ajar, saya yang eksekusi dia. Ali, kalau dalam kerabatmu ada yang kurang ajar, kau yang eksekusi. Hamzah, kalau seandainya ada yang kurang ajar dari keluargamu, kau yang eksekusi. Kenapa Umar menerapkan seperti itu? Supaya menjadi bahan renungan bahwa inilah bedanya muslim dengan orang kafir. Kalau sudah keluarga kemudian beda akidah, maka beda juga hubungannya. Supaya mendapatkan ketakutan bagi orang-orang kafir Quraisy. Awalnya Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Itu pada awalnya. Karena bagaimanapun Nabi SAW Nabiur Rahman. Dia adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia itu sebagai Nabi pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan dalam rangka menebar rahmat. Sehingga sifat Nabi SAW yang penuh dengan rahmat, melihat pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tentu sangat cenderung. Karena Rasulullah SAW tidak mau membunuh. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan ayat menegur Rasul dan justru menguatkan pendapat Umar. Jadi turun wahyu, malah wahyu itu bukan menguatkan pendapat Abu Bakar, malah menguatkan pendapat Umar. Alasannya karena musuh belum dibantai semuanya, artinya musuh masih banyak. Kenapa dilepaskan lagi? Mereka bisa kuat lagi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayatnya, "Ma kana lin-nabi an yakuna lahumul asra hatta yuskhina fil ardi." Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di permukaan bumi ini. Sebelum betul-betul orang-orang Quraisy itu tunduk patuh kepada Islam, kembali kepada agama yang benar, menjauhi kesyirikan, menjauhi sesembahan berhala-berhala Lata, Uzza, Manat dan yang semacamnya, maka tidak layak bagi seorang nabi melindungi tawanan seperti itu. Hanya karena urusan dunia tebusan, tidak perlu. Ya. Karena kalau seandainya mereka kemudian dibunuh dan itu balasan daripada penentangan mereka kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya, itu setimpal dan ini bisa melemahkan musuh. Makanya ketika kemudian turun ayat ini, Nabi SAW menangis. Dan sifat Abu Bakar itu, kalau Rasul SAW menangis, maka dia ikut menangis tanpa tahu kenapa alasan Rasul menangis. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sifatnya. Rasul nangis, ikut nangis. Rasul tertawa, ikut tertawa. Rasul tersenyum, ikut tersenyum. Coba ibu kalau seperti itu, suami nangis, ikut nangis. Suami tersenyum, ikut senyum. Suami yang marah, ya jangan ikut marah kan.
Jadi Abu Bakar itu memang setia betul sami'na wa ata'na. Apapun yang dikatakan Rasul itu memang diikuti. Wajar kalau seandainya dia disematkan pada namanya As-Siddiq. As-Siddiq, membenarkan apapun tanpa harus mengeluarkan akalnya untuk membantahnya. Jadi akal secerdas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tunduk dengan kalam Allah dan kalam Nabi-Nya. Itulah sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mengikuti apapun yang diikuti, yang dikatakan, yang diucapkan, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu berbeda kepala Umar, tentu akan berbeda dengan sikap Abu Bakar. Umar tidak sependapat. Harusnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, kita harus bertanya kenapa dia menangis. Kalau memang masuk alasan, ikut nangis. Kalau tidak masuk alasan, ngapain pula ikut nangis, gitu maksudnya. Jadi Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, kenapa kalian menangis? Maka ini persis seperti peristiwa ketika kota Madinah terjadi kelaparan pacaklik hebat luar biasa, sehingga banyak orang yang mati kelaparan. Maka ketika itu Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar dan Umar menuju rumah Abu Haytham ibn Tihan. Abu Haytham ibn Tihan ini berada di perbatasan kota Madinah. Ketika kemudian mendengar ada tamu mulia Nabi Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu an, Abu Haytham ibn Tihan ini menyediakan makanan yang lezat, kambing rebus, kurma dan juga air mineral. Ketika Nabi SAW hendak memakannya, entah kenapa tidak jadi, kemudian menangis. Melihat Nabi SAW tidak menyentuh makanan dan kemudian menangis, Abu Bakar ikut menangis tanpa tahu alasannya. Tapi Umar radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, afi hadhil halati tabkun. Apakah dalam kondisi seperti ini engkau menangis? Makanlah, itu sudah ada makanan di sini. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, Allah menurunkan wahyu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai kepada ayat yauma idzin latus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua yang ada di hidangan depan kita ini Umar, semua akan ditanya. Makanan yang kita makan akan ditanya, minuman yang kita teguk akan ditanya, kurma yang kita kunyah akan ditanya, semua akan ditanya. Makanya aku menangis, ya. Dari sini kita tahu bahwa lihat Umar radhiyallahu anhu kan tidak sepakat dengan Abu Bakar. Kenapa dia menangis ketika Rasul menangis? Dia harus tanya dulu apa alasannya. Maka Nabi SAW di sini menyebutkan alasan kenapa kemudian dia dan Abu Bakar menangis. Kata Rasul, aku menangis karena satu hal yang ditawarkan oleh para sahabatmu, yaitu agar mengambil tebusan. Jadi sebagian besar sahabat meminta agar dibuat tebusan, sementara Allah meminta jangan dibuat tebusan tapi dibunuh. Jadi Rasul itu di antara dua perkara. Semua sahabat mayoritas memilih pendapat Abu Bakar karena di antara mereka saudara-saudaranya. Seolah-olah Rasul tidak tega. Apakah kemudian mereka harus dibantai di hadapan saudaranya? Pamannya dibantai, ininya dibantai. Ya betul mereka musuh Allah, tapi bagaimanapun itu saudaranya. Tapi putusan Allah berbeda. Putusan Allah bahwa tidak layak bagi seorang nabi menyimpan tahanan. Maknanya Nabi SAW disuruh untuk berlaku seperti yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi karena kemudian sudah kemudian disepakati surat itu dan disepakati juga oleh penduduk Mekah, akhirnya kemudian membuat kebijakan boleh ditebus bagi yang bisa menebus. Tapi bagi yang tidak bisa menebus dan dia punya keahlian dalam menulis dan membaca, maka setiap satu orang yang ahli dalam menulis dan membaca, dia harus mengajari 10 anak-anak Madinah, anak-anak Ansar, sampai bisa membaca dan menulis, baru kemudian dilepaskan tebusannya. Ini kebijakan yang luar biasa dari Nabi SAW untuk mencerdaskan anak-anak, mencerdaskan anak-anak Ansar. Karena umumnya penduduk Mekah itu bisa baca, sementara penduduk Madinah itu tak bisa baca. Makanya kemudian dianjurkan Nabi SAW, ini adalah hal yang baik supaya anak-anak Ansar bisa membaca dan menulis dan mereka pun tidak jahil. Maka itulah yang kemudian dibuat oleh Nabi SAW dalam memutuskan tawanan itu.
Walaupun sekali lagi ada beberapa orang yang dilepas tanpa tebusan, ada orang yang dilepas karena ditebus, ada juga tawanan yang tidak boleh lepas kecuali ditebus dengan cara menyalurkan ilmu pengetahuan membaca dan menulis kepada anak-anak Ansar. Ya. Tapi di sini juga disebutkan tentang kisah Zainab yang sudah kita ceritakan, di mana Zainab ini dia harus mengumpulkan harta untuk menebus suaminya. Bayangkan, suaminya ikut terlibat dalam memerangi Nabi SAW yang merupakan mertuanya. Dia menikah dengan Zainab putri Nabi, tapi memusuhi mertuanya. Sebenarnya Abul As tidak memusuhi, karena terlibatnya perang Abul As itu karena paksaan, karena Abu Jahal yang memaksa untuk terlibat. Karena tidak semua mau perang melawan Rasul, tapi karena Abu Jahal memaksa, sehingga banyak kemudian orang-orang yang terpaksa ikut, salah satunya Abul As ibn Rabi. Tapi Allah takdirkan menjadi tawanan, dan dia pun tidak dilepas oleh Rasul dan juga para sahabat, melainkan dia harus meminta tebusan sebagai pembebasan. Masalahnya Zainab tidak kaya. Mengeluarkan 2.000, 3.000 sampai 4.000 dirham itu berat. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang terpaksa ikut tidak mendapatkan bantuan dari kabilah-kabilah yang ikut menyerang Nabi, termasuk Abu Jahal. Keluarganya dan siapapun tidak ikut membantu. Lah, karena tidak ada ikut membantu dalam pendanai pembebasan, makanya kemudian Zainab kalang kabutlah untuk menebus suaminya. Dengan terpaksa kemudian dia melihat sebuah kalung yang pernah diberikan ibundanya Zainab waktu pernikahan dia dengan Abul As ibn Rabi. Itu hanya satu-satunya harta Zainab yang mungkin boleh jadi dengan harta itu bisa menebus suaminya. Saking cintanya Zainab kepada suami. Dan ketika itu belum ada ayat larangan tidak boleh menikahi orang musyrik. Karena ayat larangan menikahi orang musyrik itu kan berada di kota Madinah, jauh sebelum atau jauh setelah kemudian Abul As tertangkap kedua kalinya. Artinya Nabi SAW masih mengizinkan Zainab satu rumah dengan Abul As ibn Rabi suaminya. Tapi setelah turun ayat larangan itulah makanya Nabi SAW kemudian meminta kepada Abul As untuk mengembalikan putrinya ke Madinah, karena haram bagi seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Makanya kemudian ketika Rasul melihat tebusan itu, dia menangis. Sahabat mengatakan, Rasul, kenapa anda menangis? Kemudian Rasul mengatakan, tahu enggak gelang ataupun kalung yang diberikan Zainab untuk menebus Abul As ini? Dia adalah kalung dari istriku Zainab, diberi di malam hari saat keduanya menikah. Aku teringat dengan istriku Khadijah. Makanya Rasul mengatakan, kalau kalian mau, kembalikanlah kalung Khadijah ini yang merupakan hadiah kepada Zainab, dan tolong bebaskan suaminya. Tetapi ini terserah kalian, kalian menerima atau tidak. Kemudian sahabat pun mengerti perasaan Rasul dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Akhirnya kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Tapi Rasul berikan syarat, sepulangnya kau ke Mekah, balikan Zainab ke kami. Maksudnya hijrahkan dia ke Madinah. Dan betul Abul As adalah orang yang patuh. Masalahnya ketika itu Zainab sedang hamil. Ketika kemudian diantar oleh Abul As ibn Rabi, harusnya di malam hari gelap-gelap, malah diantar di siang hari. Ketahuanlah sama orang-orang musyrik. Akhirnya dihadang karena ketakutan, terjadilah keguguran. Jadi Zainab keguguran karena ketakutan dihadang oleh musuh. Barulah kemudian Abu Jahal musuh Allah Subhanahu wa taala, para pembesarnya mengatakan, kalau engkau ingin mengantar istrimu, antar di malam hari, jangan ketahuan mata-mata kami. Maka akhirnya diantarlah di malam hari. Sebab keguguran inilah Zainab sering sakit-sakitan. Makanya setelah kemudian 2 tahun di kota Madinah, maka Zainab pun meninggal dunia, dan 1 tahun setelahnya disusul suaminya Abul As ibn Rabi radhiyallahu anhu. Intinya di dalam kisah problematika seputar tawanan Badar ini terjadi khilaf antara Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di sini membahas tentang Al-Quran, berbicara tentang tema pertempuran. Mengenai tema pertempuran ini turunlah surah Al-Anfal, yang sebagian besar surat ini menceritakan tentang perang Badar. Surat ini dapat dikatakan
bila ungkapan ini dapat dibenarkan sebagai tanggapan ilahi atas pertempuran tersebut. Ia amat berbeda dengan tanggapan-tanggapan alias komentar-komentar yang disuarakan para raja dan para panglima setelah meraih kemenangan. Sesungguhnya pertama-tama Allah mengalihkan perhatian kaum muslimin agar adanya beberapa keterbatasan pada mereka di samping akhlak-akhlak terpuji yang masih ada pada diri mereka. Sebagiannya muncul agar mereka berupaya menyempurnakan diri mereka dan mensucikan melalui pujian-pujian tersebut. Selanjutnya Allah memuji akan adanya dukungan, bantuan dan pertolongannya secara gaib terhadap kaum muslimin dalam kemenangan ini. Dia menyinggung hal itu agar mereka tidak terkecoh oleh keberanian dan kepahlawanan mereka, sehingga menyelinap sifat congkak dan sombong ke dalam diri mereka, bahkan agar mereka bertawakal kepada Allah, mentaatinya dan menaati Rasulnya. Jadi dalam perang Badar ini, Bu, kan Allah mengirim tentara malaikat dipimpin Jibril, tapi kan tidak dilihat sahabat. Supaya apa? Supaya tidak ujub. Oh, lihat tentara kami besar, ditolong oleh para malaikat. Jangan sampai sifat ini muncul. Makanya disembunyikan bantuannya. Walaupun oleh orang-orang musyrik sebagiannya dilihat pasukan itu, tapi di mata kaum muslimin tidak diperlihatkan. Dan ini keajaiban, musuh bisa melihat tapi teman sendiri tak bisa melihat ya, dalam perang Badar ini. Dan itu kesaksiannya langsung dari Abbas ketika dia jadi tawanan. Dia mengatakan, sungguh yang menangkapku adalah orang yang berbaju putih dan berpenunggang kuda putih, di tangannya pedang yang sangat tajam. Dialah yang menangkapku. Ketika ada orang Ansor yang ngaku-ngaku dia yang menangkapnya. Dari sini kita tahu orang-orang musyrik diperlihatkan, para malaikat yang membantu, sementara kaum muslimin tidak diperlihatkan. Tujuannya di sini supaya tidak terkecoh, tidak sombong, tidak iri hati, tidak ujub, dan senantiasa tawakal kepada Allah dan mentaati Rasulnya. Kemudian Allah menjelaskan target dan tujuan-tujuan mulia yang karenanya Rasul mengarungi pertempuran berdarah dan mengerikan ini. Demikian pula menunjukkan kepada mereka sifat-sifat dan akhlak yang menjadi sebab kemenangan di dalam pertempuran. Jadi Nabi SAW ini kan pertempuran perdana yang sebelumnya belum pernah dilakukan Nabi SAW. Dengan terlibatnya langsung dalam peperangan Nabi SAW itu, nanti akan terlihat bagaimana akhlak beliau saat bertempur, akhlak beliau dengan tentara, akhlak beliau kepada musuh, akhlak beliau kepada tawanan, dan begitu seterusnya. Dan ini akan menjadi syariat bagi pertempuran-pertempuran kaum muslimin setelah kematiannya sampai hari ini, supaya ada bimbingan dari Rasul bahwa perang juga ada tuntunannya. Makanya Nabi SAW juga ikut terlibat langsung dalam perang Badar. Kemudian demikian juga dia menyerukan orang-orang musyrik, kaum munafikin, kaum Yahudi dan para tawanan perang, serta memberikan nasihat yang demikian menyentuh hati dan membimbing mereka untuk berserah diri kepada kebenaran dan senantiasa berpegang kepadanya. Selanjutnya dia juga mengajak bicara kaum muslimin seputar tema harta rampasan, merancang bagi mereka beberapa prinsip dan dasar-dasar maslahat, dan begitu seterusnya. Ini ringkasan daripada apa yang kita sudah jelaskan ketika kita menjelaskan perang Badar dari awal sampai akhir ya. Wallahu a'lam. Ini akhir daripada perang Badar, membicarakan soal tawanan dan juga harta rampasan perang. Dan ingat bahwa harta rampasan perang sebelum Nabi SAW, maksudnya nabi-nabi sebelumnya, itu mengharamkan untuk dimakan. Jadi kalau menang perang, maka harta rampasan perang itu dirampas dan diletakkan di atas bukit dan dibiarkan begitu saja. Tapi kemudian setelah Nabi SAW diutus, maka ada kekhususan. Kata Nabi SAW, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang, sehingga tidak dibuang, tidak disia-siakan, tapi diambil dan dimanfaatkan. Kalau itu dalam bentuk makanan ya dimakan, kalau itu dalam bentuk kuda ya dipakai, dalam bentuk tanah ya dimanfaatkan, dan begitu seterusnya. Wallahu alam. Ini akhir daripada pembahasan perang Badar. Adapun kemudian perang selanjutnya kita akan membahas minggu depan, karena perang Uhud juga
juga banyak pembahasannya, banyak peristiwa-peristiwa yang perlu kita jelaskan nanti. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ingin bertanya. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf waktunya agak pendek. Kaki agak linu-linu. Habis jatuh kemarin dari motor. Jadi